Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatul Izzah. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Offering E1 akan menampilkan video pembelajaran sebagai tugas akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Insya Allah siap. Siap ya, insya Allah. Oh ya, sebelumnya marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Safa silakan untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Masuk semua hari ini? Masuk. Masuk semua ya. Hari ini kita mempelajari apa? Biologi. Maksudnya bab apa? Peredaran darah dan jantung. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, di bab 6 kemarin kan kita sudah belajar tentang sistem pencernaan. Jadi masih ada hubungannya dengan sistem pencernaan. Hari ini kita akan belajar tentang organ-organ penyusun dan juga macam dari sistem peredaran darah. Nah, untuk organ penyusun, Ibu akan memberikan penjelasan lewat PPT saja ya, sebentar. Baik Bu. Silakan disimak baik-baik PPT yang Ibu jelaskan berikut ya. Kalau ada yang bertanya, silakan untuk bertanya. Oke Bu. Baik, PPT Ibu sudah terlihat di LCD? Sudah. Nah, sekarang kita mulai ya tentang organ penyusun sistem peredaran manusia. Sudah tahu kan ya apa saja organ-organ yang menyusun peredaran manusia? Ada apa saja? Yang pertama ada Jantung. ya jantung, terus yang ini namanya Pembuluh darah. Nah, kemudian kita akan membahas yang organ pertama yaitu jantung. Jantung di sini merupakan pemompa darah. Nah, selanjutnya, kita pada pembahasan ini akan membahas struktur dan fungsi serta cara kerja jantung. Nah, untuk struktur dan fungsi, membran pelindung jantung. Siapa yang tahu membran pelindung jantung itu apa? Silakan, Vina. Apa namanya? Perikardium. Ya, benar. Jadi, membran yang melindungi jantung itu adalah perikardium. Nah, perikardium terdiri dari struktur bagian dalamnya dua lapis. Ya, benar. Jadi, jantung ini terdiri dari dua lapis. Lapisan pertama berada di luar, yang dinamakan parietal perikardium, sedangkan lapisan yang di dalam dinamakan visceral perikardium. Nah, terus yang di sini apa namanya? Di sini itu namanya ada semacam ruangan yang berisi cairan pelumas. Cairan pelumas ini berfungsi sebagai untuk mengurangi gesekan. Nah, kemudian kita membahas ruang jantung. Pasti sudah tidak asing lagi kan dengan bilik dan serambi. Untuk bilik, nama istilahnya disebut ventricle, sedangkan serambi disebut atrium. Nah, siapa yang bisa menunjukkan mana yang bilik dan mana serambi? Yang bagian atas namanya? Loh. Serambi. Iya, benar, serambi. Terus yang bagian bawah namanya bilik. Paham ya? Selanjutnya kita ke katup jantung. Katup jantung di sini ada pada antara bilik dan serambi. Jadi ada katupnya di sini dan di sini. Antara bilik kanan dan serambi kanan ada katup yang namanya valvula tricuspidalis.
Kalau sedangkan pada yang bagian kiri dinamakan valvula Bicuspidalis. Nah, jadi diingat-ingat ya, kalau kanan namanya tricuspidalis, kalau kiri bicuspidalis. Kanan tri, kiri bi. Nah, selain itu, faktor lainnya juga terdapat pada antara bilik dengan arteri dengan pembuluh darah, yaitu ada valvula pulmonalis yang terletak di antara bilik kiri dan aorta, sedangkan juga ada valvula pulmonalis yang terletak di antara bilik kanan dan juga arteri. Kemudian tentang pembuluh darah pada jantung. Pembuluh darah yang keluar dari bilik kiri namanya aorta, sedangkan yang keluar dari bilik kanan namanya arteri pulmonalis. Bilik kiri itu kan aorta, itu menuju ke mana? Betul, ya betul. Terus kalau yang dari bilik kanan namanya arteri pulmonalis sehingga menyalurkan darah dari jantung menuju paru-paru. Ya, jadi sudah jelas ya, pulmo, ini paru-paru. Nah, kemudian ada pembuluh darah lainnya yaitu vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini merupakan pembuluh darah yang bermuara di serambi mana? Kiri atau kanan? Kanan. Kiri. Kiri, yang benar kiri. Kemudian ada juga vena cava superior dan inferior. Dan ini terletak di mana pemuaranya? Serambi kanan. Bu Guru, Nah, kemudian kita akan belajar tentang cara kerja dari jantung. Jantung itu berdenyut. Nah, ketika jantung berdenyut itu jantung berarti berkontraksi dan bereaksi. Berkontraksi berarti apa? Kontraksi itu dinding itu mengucuk. Berarti darah dipompa dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Sehingga dinamakan dan ini juga dinamakan sistol. Sedangkan relaksasi itu artinya apa biasanya? Istirahat. Nah, dinamakan istirahat berarti bilik itu sedang tidak mengucuk atau sedang mengembang, di mana darah akan masuk ke bilik dari serambi menuju bilik. Keadaan ini dinamakan diastol. Selanjutnya ke organ berikutnya yaitu pembuluh darah. Dari PPT yang telah Ibu jelaskan, apakah sudah jelas? Jelas. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian akan berdiskusi dengan teman kalian sendiri tentang macam sistem peredaran manusia. Jadi, sistem peredaran darah manusia itu ada berapa sih? Dua. Ada sistem peredaran besar dan ada sistem peredaran darah kecil. Ya. Nah, sekarang Bu Guru minta untuk kalian membentuk kelompok. Di sini ada 20 murid ya, jadi dibagi 5 kelompok. Kan kelompoknya ada 4. Jadi kelompok 1 dan 3 membahas tentang sistem peredaran besar, sedangkan kelompok 4 dan 2 membahas tentang sistem peredaran kecil. Silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya. Baik, Bu. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Silakan dikerjakan. Iya. Bagaimana, ada yang kesusahan? Itu ada jalannya dari mana, Bu? Dari sini ke sini apa dari sini ke sini, Bu? Ya dari sini ke sini, ke seluruh tubuh. Sudah 30 menit ya. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan untuk kelompok 1, perwakilan 1 orang untuk membacakan hasil diskusi. Ayo silakan dibaca. Proses peredaran darah besar adalah diawali dari peredaran darah besar. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, semua kelompok sudah presentasi ya. Sekarang silakan dikumpulkan lembar kerja hasil diskusi tadi. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan bagaimana sistem peredaran darah besar dan bagaimana sistem peredaran darah kecil. Nah, untuk sistem peredaran darah besar untuk pembelajaran hari ini kita simpulkan bahwa sistem peredaran darah itu tersusun dari organ-organ penyusun. Sudah paham ya tentang organ penyusun dari sistem peredaran darah dan juga macam dari sistem peredaran darah tersebut. Sudah paham kan? Insyaallah. Nah, karena waktunya mau habis, kalian membuat mind mapping tentang pembelajaran hari ini. Untuk pengumpulannya dikumpulkan pekan depan. Karena waktunya sudah habis, marilah kita akhiri
pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.